Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di perkuliahan statistika untuk teknik pertanian dan biosistem. Ya, untuk pertemuan kedua pada kali ini, sesuai dengan kontrak perkuliahan yang kemarin sudah kita bahas ya, kita akan membahas tentang teori-teori yang mendasari tentang statistika ya, atau di sini kemarin saya tuliskan adalah pengertian statistika. Tapi tentunya di sini yang diulas itu tidak hanya pengertiannya saja, tapi segala hal yang berhubungan dengan statistika. Begitu ya. Oke. Ya, untuk pengertian statistika sendiri ya, statistika itu apa sih? Statistika merupakan ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, kemudian pengolahannya, penyajiannya, sampai dengan menganalisis data dan mengambil kesimpulan dengan memperhitungkan unsur ketidakpastian berdasarkan konsep probabilitas. Ya, jadi di sini tuh lengkap ya. Jadi dari cara mengumpulkan bagaimana, kemudian mengolah datanya bagaimana, terus menyajikan datanya bagaimana, lalu dianalisisnya bagaimana, serta yang terakhir itu mengambil kesimpulan atau mengambil keputusan gitu ya. Jadi dari rangkaian proses tersebut, cara mengambil kesimpulannya bagaimana. Dengan memperhitungkan unsur ketidakpastian berdasarkan konsep probabilitas atau peluang. Jadi di sini proses yang kita lakukan itu tidak 100% benar ya, sehingga di sini ada kemungkinan kesalahan yang nanti ada aturannya gitu ya. Jadi di sini juga memperhitungkan unsur ketidakpastian berdasarkan konsep peluang. Kemudian di sini ada istilah statistik ya. Jadi statistik sendiri adalah ringkasan data yang berbentuk sebuah nilai atau angka. Jadi statistikanya itu adalah ilmunya, statistik itu adalah datanya, gitu ya. Berikutnya adalah tentang populasi dan sampel. Jadi statistika itu erat kaitannya dengan istilah populasi dan sampel ya. Populasi itu apa sih? Ya, populasi merupakan kumpulan dari keseluruhan elemen pengamatan. Ya, jadi di sini populasi itu lingkupnya besar ya. Contoh seluruh mahasiswa UNU Purwokerto. Kemudian sampel atau contoh adalah himpunan bagian dari populasi yang mewakili gitu, yang mewakili populasi begitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau meneliti tentang penelitian mengenai mahasiswa UNU yang pengaruh mahasiswa UNU yang kuliah sambil bekerja begitu ya. Misalkan kita ambil, berarti kan populasinya adalah seluruh mahasiswa UNU ya. Tapi sampelnya untuk penelitian kita tidak mengambil semuanya atau meneliti semuanya, tapi cukup mengambil sampel yang mewakili gitu. Contoh, misalkan sampelnya kalau kita ambil populasinya adalah seluruh mahasiswa UNU Purwokerto, berarti sampelnya adalah contohnya ya, mahasiswa UNU Prodi TPB yang mengambil mata kuliah statistika begitu. Ya. Kemudian metode statistika ya. Metode adalah prosedur-prosedur yang digunakan dalam pengumpulan, penyajiannya, analisis dan penafsiran gitu ya. Di sini dibagi jadi dua. Jadi untuk statistika sendiri ada yang namanya statistika deskriptif, yang berikutnya ada statistika inferensia. Ya, kalau deskriptif sendiri itu dia berhubungan dengan pengumpulan dan penyajian data saja. Gitu ya. Contohnya tabel, diagram, grafik. Jadi dari tabel, diagram dan grafik itu kita sudah bisa mendeskripsikan suatu data gitu. Jadi hanya mengumpulkan dan menyajikan saja. Ya, contoh yang banyak digunakan adalah di tabel, penyusunan tabel, diagram atau grafik di majalah, koran atau media online ya, media elektronik atau media cetak lainnya. Kemudian kalau statistika inferensia, nah ini lebih kaitannya itu dengan perhitungannya gitu ya. Ada yang kaitannya dengan uji hipotesis juga, lebih ke analisisnya begitu. Kalau tadi yang deskriptif itu hanya ke penyajiannya saja, kalau inferensia itu lebih berhubungan dengan analisis untuk kemudian dilakukan tuh peramalan, bukan peramalan sih ya, sebenarnya seperti prediksi begitu ya. Prediksi atau penarikan kesimpulan mengenai proses penelitian yang sudah dilakukan gitu. Ya, jadi nanti kalau hubungannya dengan tabel saja atau diagram itu kaitannya dengan statistika deskriptif, tapi kalau yang sudah menganalisis sampai menarik kesimpulan gitu ya, nanti juga ada rumusnya, itu lebih berhubungan dengan statistika inferensia. Ya. Kemudian ya ini tadi sudah ya.
Ya, data ya. Di sini kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah data. Apalagi kemarin sudah mengerjakan tugas ya. Data itu apa aja sih ya? Jadi di sini ada istilah datum dan data. Kalau datum itu adalah informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, dapat berupa angka, lambang, atau sifat. Sedangkan data sendiri adalah kumpulan dari datum-datum itu sendiri gitu ya. Jadi ibaratnya itu kalau kita misalkan datum itu tunggalnya, jamaknya itu data gitu ya. Kegunaannya adalah untuk membuat keputusan oleh para pembuat ini yang melakukan penelitian begitu ya. Jadi data ini dipakai untuk apa sih? Ya dasarnya adalah untuk membuat keputusan yang nanti dilakukan oleh para peneliti begitu ya di sini ya. Kemudian ya, apabila kita kaitkan dengan masalah manajemen, data itu dapat berguna sebagai dasar suatu perencanaan agar perencanaan sesuai dengan kemampuan yang ada. Kemudian alat pengendalian terhadap pelaksanaan atau implementasi perencanaan agar bisa diketahui dengan segera kesalahan atau penyimpangan. Kemudian dasar evaluasi hasil kerja akhir. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, kita harus punya dasarnya itu apa sih gitu ya. Biar kita nanti bisa merencanakan sesuai dengan kemampuan yang ada. Jadi kita mau mengajar nih, mengajar mahasiswa mata kuliah prodi TPB. Nah, saya harus tahu dulu ini background dari mahasiswa ini itu apa aja, biar nanti saya ketika mengajar itu bisa sesuai dengan background mereka gitu, background mahasiswanya itu seperti apa. Itu misalnya seperti itu. Kemudian alat pengendalian terhadap pelaksanaan atau implementasi gitu. Jadi nanti ketika sedang berjalan gitu ya, misalkan di tengah-tengah itu nanti bisa dilihat nih, oh ini datanya seperti ini, kok ini ada penyimpangan, berarti nanti bisa dilakukan perbaikan. Yang ketiga, dasar evaluasi hasil kerja akhir ya. Jadi nanti kalau misalkan sudah selesai nih ya, misalkan sudah selesai dievaluasi, oh data awalnya seperti ini, kok nanti terakhirnya kok seperti ini sih, tidak sesuai dengan datanya. Nah itu nanti dievaluasi kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, begitu ya. Jadi nanti bisa diketahui hasil evaluasinya itu bagaimana. Kemudian kita belajar tentang jenis data ya. Jadi data itu ada dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Jadi data itu tidak hanya berupa angka-angka saja, tapi dia juga bisa berupa data kualitatif yang bukan berupa bilangan. Ini dikaitkan dengan penelitian juga. Penelitian itu ada yang penelitian kuantitatif, ada yang penelitian kualitatif. Jadi kalau penelitiannya kuantitatif itu identik dengan bilangan-bilangan ya, datanya itu nanti berupa bilangan-bilangan, perhitungannya juga banyak bilangannya atau data angka-angkanya. Tapi kalau kualitatif itu dia lebih ke seperti wawancara, angket gitu ya, nanti analisis dari hasil wawancara gitu ya. Kalau kuantitatif itu nanti dia analisis dari data-data yang berupa angka-angka. Ya, nanti ketika kalian mengambil skripsi atau penelitian atau yang sejenisnya, nah nanti bisa diputuskan mau pakai penelitian kuantitatif atau kualitatif. Itu ya, lebih suka yang mana atau lebih cenderung suka yang mana, yang banyak hitungnya atau lebih yang ini suka berkata-kata gitu ya. Kalau kualitatif itu lebih ke wawancara atau hasil angket dan seterusnya gitu ya, lebih ke analisis itu. Kemudian di sini jenis data menurut sumber ya, ada internal, ada eksternal gitu ya. Nah, internal sendiri itu apa? Ya, yang bersumber dari keadaan atau kegiatan suatu organisasi atau kelompok. Kemudian ada data eksternal, sumbernya dari luar ya, dari luar organisasi atau kelompok. Gitu ya. Jadi nanti suatu perusahaan mencari data mengenai daya beli konsumen di kantor pusat setempat. Jadi datanya itu tidak didapat dari kelompok sendiri, tapi mencari di luar kelompok tersebut. Gitu. Kemudian jenis data menurut cara memperoleh. Di sini ada data primer dan data sekunder. Ya, kalau primer itu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Contohnya melakukan wawancara langsung kepada sumbernya. Kemudian ada data sekunder. Data sekunder itu data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah oleh pihak lain. Ya, contohnya data yang diperoleh dari kantor BPS, misalkan ya. Kalau primer itu dia dapatnya langsung sendiri, kalau sekunder itu dapat sendiri dalam bentuk datanya itu udah jadi gitu, udah jadi kita tinggal pakai.
Kemudian jenis data menurut waktu pengumpulan ya, yaitu ada data cross, yang berikutnya ada data berkala. Nah, kalau data cross ini sendiri adalah data yang dikumpulkan dalam suatu periode tertentu. Data ini tuh biasanya menggambarkan keadaan atau kegiatan dalam periode tertentu. Contohnya misalkan hasil sensus penduduk tahun 2014. Ya, menggambarkan keadaan Indonesia menurut umur, jenis kelamin, agama, tingkat pendidikan. Nah, data ini tuh berlaku pada periode tertentu itu saja gitu ya. Kemudian data berkala, yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Ini dipakai untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan dari waktu ke waktu. Contoh misalkan perkembangan produk tanaman padi gitu ya. Tanaman padi dari tahun ke tahun, misalkan dari tahun 2020 ininya berapa produksinya, kemudian tahun 2021 produksinya berapa, dan seterusnya gitu ya. Jadi nanti setiap tahun itu secara berkala dia dipantau perkembangannya itu bagaimana. Nah, itu contoh dari data berkala. Ya, jadi untuk jenis data di sini yang akan dibahas hanya sampai menurut waktu pengumpulan saja. Untuk data jenis yang lain mungkin masih banyak ya di luar sana, tapi kita batasi sampai jenis data menurut waktu pengumpulan saja. Ya, baik, untuk materi pada pengertian statistika ini dan konsep-konsep dasarnya saya akhiri. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, semoga bermanfaat untuk menambah wawasan kalian, terutama mengenai konsep dasar statistika ini ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.